Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Noval Nugraha. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Tailwind CSS. Oke, untuk Tailwind CSS itu apa? Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui dalam melakukan codingan itu kita bakal mendesain sebuah website dengan stylenya tersendiri. Nah, untuk membuat style tersebut biasanya kita menggunakan CSS. Nah, CSS yang kita gunakan ini biasanya sampai sekarang itu dia menggunakan custom CSS. Nah, bedanya custom CSS dengan Tailwind CSS itu custom CSS kita bakal membuat satu buah file CSS eksternal lagi yang mana di situ akan kita terapin semua stylenya nih. Nah, bedanya dengan Tailwind CSS itu tersendiri merupakan sebuah framework CSS yang mana dia memiliki sifat utility first. Nah, utility first itu seperti apa? Jadi artinya itu kita bakal membuat sebuah desain user interface dengan penambahan kelas utilitas ke elemen HTML. Nah, jadi nanti di file HTML itu bakal ada baris code yang mana di situ bakal langsung diterapin style dari Tailwind CSS ini. Nah, bedanya sendiri dari custom CSS seperti ini bisa teman lihat di pertemuan yang lalu ini custom CSS-nya itu sendiri. Nah, jika kita melihat di sini contoh penerapan dari Tailwind CSS itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman dari baris code ini tinggal memanggil nih stylenya seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman. Uh, Oke nih, bagi teman-teman yang udah penasaran bagaimana penerapan Tailwind CSS itu seperti apa, dan sudah penasaran nih bagaimana cara menggunakannya di project teman-teman masing-masingnya. Oke, jadi untuk menerapkan Tailwind CSS ke project teman-teman, teman-teman harus ketahui terlebih dahulu bahwa Tailwind CSS tersebut harus terinstall di project teman-teman terlebih dahulu. Nah, sebelum itu teman-teman harus menginstalnya dengan mengetikkan perintah di terminal VS Code teman dengan perintah npm install Tailwind CSS add Tailwind CSS uh, fight. Nih, seperti yang teman-teman lihat, ini kita sudah menginstalkan Tailwind CSS ke project teman-teman. Nah, lalu setelah itu teman-teman harus ngecek nih di bagian paling bawah project teman-teman pasti itu ada sebuah file yang bernama fight.config.js. Nah, nanti di sini teman-teman ingin menambahkan perintah Tailwind CSS di sini. Ya, dia nanti pas pertama kali teman-teman lihat dia bakal hanya ada plugin React. Jadi teman-teman silahkan ditambahkan Tailwind CSS. Nah, setelah itu teman-teman ingin ingin menginstalkan satu buah extension yang mana khusus untuk Tailwind CSS. Jadi nanti teman-teman ketika uh, mengetikkan perintah untuk penerapan Tailwind CSS itu bisa langsung dipenuhi perintahnya. Jadi teman-teman tinggal cari di extension ada Tailwind CSS ini dari tailwindcss.com dan teman-teman bisa silahkan instalkan saja ke VS Code teman-teman. Nah, begitu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap untuk penerapan CSS-nya, Tailwind CSS-nya. Nah, dari pertemuan 3 kemarin kita sudah mencoba beberapa style dari Tailwind CSS. Nih, teman-teman bisa dilihat ada function dari spacing, typography, border radius, background colors dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana penerapan Tailwind CSS, bisa teman-teman lihat nih di bagian sebelah kanan nih contohnya di bagian spacing ini itu memiliki div class name dengan ini yang dibilang first utility tadi yang dimana ini baris dari Tailwind CSS. Nah,
Bagi teman-teman bisa di hover saja kursornya dan bisa dilihat di sini ada di itu dot bg white. Background color itu itu ada penerapan dari tahun CSS-nya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ganti karena kita sudah menginstal extension dari Tailwind CSS. Teman-teman bisa dikasih suggestionnya apa-apa aja yang tersedia dari baris perintah tersebut. Teman-teman bisa menekan Ctrl spasi. Nah, ini dari extensionnya udah diberikan. Ini warna-warnanya ya. Nih bisa teman lihat. Contohnya kita ingin menggunakan background blue. Nah, teman-teman bisa set berapa colornya, warnanya 700. Nih, background colornya sudah berubah. Nah, setelah itu kita ganti tadi seperti white. Dia kembali teman-teman. Nah, lalu di kanannya lagi ada P itu untuk padding. Jika teman-teman tambahin nih, maka bisa dilihat dekat sini dia paddingnya semakin pendek dan panjang gitu, lebar. Nah, selanjutnya dari pertemuan kita kemarin itu kita ada menambahkan beberapa card seperti tambah user ini, tambah user form ya teman-teman. User form bisa dilihat sini sudah dibuatkan style dengan Tailwind CSS, yang mana dia displaynya secara flex direction column juga. Ini dari tata letaknya sudah justify dan backgroundnya itu di set seperti fuchsia. Nah, lalu juga di dalamnya ada beberapa input field, yang mana input fieldnya itu merupakan penerapan dari reusable component. Nanti kita akan membahas tentang reusable component. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita bakal membahas tentang reusable component. Jadi, reusable component itu seperti apa? Reusable component itu jadi dalam kita membangun sebuah website itu pasti bakal ada beberapa komponen yang bakal kita terus pakai terus-terusan kan. Seperti kolom nama, email ini seperti ketika kita ingin menambahkan user. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan reusable component nih di area kita. Nah, jadi teman-teman dalam foldernya itu bisa teman-teman tambahin komponen seperti ini, dan teman tambahkan sebuah file React ini, dan kita bisa menambahkan dengan nama input field. Nah, datu parameternya yang bakal diisi nanti apa? Label, type dengan placeholder. Jadi teman-teman jika ingin menambahkan kolom seperti ini, jadi teman-teman tidak perlu mengulangnya terus-menerus pakai div terus diulang terus. Jadi nanti teman-teman tinggal memanggil komponennya dan teman-teman tinggal mengisi type, placeholder dan labelnya itu yang di atas ini. Nah, contoh penerapannya ini udah kita buat input fieldnya di folder komponen. Lalu coba kita lihat di user form, ini sudah diterapin input field. Jadi teman-teman tinggal menambahkan nih, ada 3 item nih, seperti labelnya apa, nama, kita hapus. Nih, di atas bisa teman lihat sudah berubah dia labelnya. Terus tipenya itu teks, dan jika kita ketikkan isinya teks ya. Nah, untuk placeholdernya ini silakan ketik nama. Tuh. Nah, sama juga dengan setelah itu di bawahnya ada apa lagi nih? Email contohnya, kita tinggal tambahkan input field baru, labelnya email, placeholdernya juga. Lalu di bawahnya ada apa lagi nih? Ada tanggal lahir, jadi kita tinggal tambah label tanggal lahir dan itu tipenya date nih, bisa teman-teman lihat. Nah, lalu ada button simpan di bawahnya
seperti itu. Jadi teman-teman menggunakan reusable component ini bagi komponen yang bakal di teman pakai berulang-ulang kali nih nantinya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita bakal masuk ke state. Nah, state di React Form itu dia bakal menangani inputan dari user melalui sebuah form. Nah, lalu nanti inputan yang dimasukkan user itu bakal disimpan ke dalam state melalui event handling dan nanti bakal ditampilkan di user interface sesuai dengan value state-nya yang udah diinputkan tadi. Nah, jadi teman-teman untuk penerapannya bisa teman-teman lihat nih di hitung gaji bersih ya. Jadi kita mempunyai sebuah variabel gaji, terus set gaji, dan tuh ada use state nih. Nah, gaji itu apa? Gaji itu dia merupakan sebuah variabel yang nantinya bakal disimpan yang didapatkan dari inputan pengguna. Nah, inputan user. Nah, tuh ada set gajinya. Set gaji ini adalah fungsi yang mana nanti bakal dihandling di on change untuk memperbarui value dari gaji ini. Datu use stat itu adalah nilai awal dari variabel gaji yang mana itu sebuah string kosong. Nah, ada pajak dan total gaji ini bisa dibilang sebagai rumus atau rule-nya nanti yang akan digunakan untuk menghitung gaji di sini. Nah, teman-teman bisa lihat nih untuk penerapannya itu kita bisa lihat nih kita menggunakan reusable terlebih dahulu itu untuk memasukkan jumlah gaji pokoknya yang mana tipe itu number. Datu coba kita ketikkan jumlah gaji pokoknya seperti 5.000 gitu, nanti bakal ada total take home pay-nya ini didapat dari mana. Itu teman-teman bisa dilihat ketika teman-teman menginputkan jumlah gajinya, maka dia akan mengirim inputan dari user itu ke on change dan set gajinya dan target value-nya itu. Nanti baru dia dimasukkan ke total gaji yang mana seperti ini rumusnya, di mana gaji tersebut bakal dikali dengan pajaknya. Nah, di situ terjadi perhitungan dari nilai yang sudah diinputkan user. Nah, seperti itu. State-nya disimpan, datu diolah di sini di rule-nya, datu bakal dimunculkan kembali sebagai local string-nya ini. Bisa teman-teman lihat nih total take home pay-nya. Nih, total gaji to local string. Nanti bakal ditampilkan nih total gajinya. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, seperti itu dia implementasi dari state pada React, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, karena kita sudah ngebahas tentang praktikum minggu lalu, datu kita sudah ngebahas state, reusable component seperti apa, datu conditional rendering yang ada seperti seperti kondisi ini. Lalu kita akan membahas tentang project yang sudah kita lakukan untuk minggu ini. Oke. Jadi untuk project yang sudah saya lakukan itu tentang login, kita sudah menambahkan kita lebih tepatnya kita mengedit tampilan login yang kemarin itu, yang mana kita sudah menerapkan alert ya menggunakan reusable component. Terus juga kita sudah menerapkan state-nya jika kolomnya sudah terisi, maka tampilan alert sudah ditiadakan. Jadi tuh teman-teman bisa ngelihat di intercare app.admin ini beberapa kondisinya ini. Ini ada state-nya sudah kita bikin. Lalu conditional renderingnya, jika username tidak ada, maka dia bakal menampilkan pastikan username tidak boleh kosong. Jika ada, maka alert ini bakal hilang. Nah, implementasinya bisa kita lihat contohnya. Nah, sudah hilang. Atau passwordnya itu dia ada kondisi di mana dia harus minimal 8 karakter dan nggak boleh kosong. Ini dia.
Teman-teman bisa lihat ini menggunakan reusable alert ya, karena kita sering menggunakan alert nih. Nih bisa kita lihat di alert sini. Nah, kita balik ke login. Nah, passwordnya tidak boleh kosong dan minimal 8 karakter. Dan ada penambahan drop down teman-teman ya, itu penambahan drop down yang untuk di akhir, dimana itu saya tentukan sebagai jenis admin, dia super admin atau admin biasa. Nah, bila ketiga-tiga kondisi sudah selesai, maka baru kita bisa maka baru ditampilkan itu dia button masuk nih di byte command ini. Jika username tadi, passwordnya juga password.length ini yang dimana dia itu panjang passwordnya sudah dipenuhi, maka dia sudah diselesaikan tuh, sudah terpenuhi dia, dan usernya sudah dipilih juga, maka setelah itu button itu baru muncul teman-teman. Nah, jadi sudah dilakukan implementasi reusable, state-nya, dan conditional rendering. Oke teman-teman, saya kira sekian dari video pertemuan 3 kita kali ini, yang telah terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya dan menemani saya dalam melakukan praktikum Tailwind CSS ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.